lebih dari harga mobil ini yang baru, Jepang baru. Yang pasti pakai Jeep, nggak khawatir dengan segala medan. Aduh. Maco itu kan tergantung dari dandanannya kendaraan itu. Mau dibikin feminin juga bisa. Bisa budaya masyarakatnya dan lain sebagainya. Dan itu kita angkat dan kita ramu dalam suatu program TV. Halo, Komoditi Kebal, jumpa lagi nih bersama gua di Pods Auto 3 Point. Oke, untuk episode kali ini gua seneng banget ya karena kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih. Bagi para pecinta Jeep pasti udah kenal sosok beliau siapa. Mungkin langsung gua kenalin aja langsung Om. Om, dengan siapa? Tino Kawilarang. Tino Kariwara. Kawilarang. Oh, Kawi apa? Kawilarang. Kawilarang. Om Tino Kaliwarang. Saya manggilnya Om apa siapa nih Om? Kalau di komunitas otomotif biasa kita panggilnya Om. Om gitu ya. Oke. Om aja. Untuk komunitasnya apa tuh Om? Jeep Discussion. Jeep Discussion. Iya. Jadi emang benar-benar pecinta Jeep gitu Om ya? Betul. Oh gitu. Nah untuk Jeep Discussion ini kalau boleh tahu nih Om, kapan berdirinya nih Om? Boleh Oke. diceritain nggak Om? Boleh dari awal? cerita sedikit. Kenapa dinamakan Jeep Discussion? Gitu ya. Ya. Jadi biar viewers juga biar pada tahu ya. Iya. Jeep Discussion itu kenapa dinamain Jeep Discussion? Karena kita punya satu komunitas besar. Iya. Ya berangkat dari CJID dulu ya. Iya. CJID. Nah, CJID itu apa tuh Om? Civilian Jeep Indonesia. Civilian Jeep Indonesia. Indonesia. Jadi seluruh Semua Indonesia Jeep, tuh. Jeep ya, Ya. mobil Jeep ya. Nah, setelah itu karena saking banyaknya jumlah anggotanya, sehingga juga nggak kadang-kadang pembicaraannya, komunikasinya segala macam bentuk komunikasi. Nah, akhirnya kita pikir, wah repot juga nih kalau kita mau masuk jadi malu-malu gitu kan. Akhirnya saya sama rekan ada coba untuk membuat satu komunitas baru, yaitu di mana komunitas ini hanya diskusi tentang Jeep aja. Maka kita namakan Jeep Discussion. Dan Jeep Discussion ini baru 2 tahun yang lalu. Oh ya, tanggal Jadi berapa tuh? 24 Juni 2021. Pas pandemi berarti Pas ya? pandemi. Berangkatnya karena kita nggak bisa ketemu, akhirnya kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp. Kita ngobrol-ngobrolnya menggunakan WhatsApp gitu. Nah, dari situ akhirnya terbentuk. Nah, teman-teman anggotanya juga membernya tuh semua ya dari Civilian Jeep Indonesia, ada dari komunitas-komunitas lain karena di bawah CJID ini banyak sekali komunitas Jeep yang sudah berdiri lebih awal atau terbentuk karena kenal di CJID seperti Jeep Discussion salah satunya. Iya. Nah, dari situlah akhirnya membernya kurang lebih sekitar 180-an lah ya. Sampai saat ini berarti ya? Iya. Saat ini sudah 180 orang Iya. untuk Jeep Discussion-nya ya. Iya, dan satu orang memiliki koleksi kendaraan mungkin lebih dari satu. Oh gitu. Jadi cukup banyak kendaraannya. Nah, lebih banyak ke arah kolektornya apa penghobi nih? Nah, kalau bicara Jeep itu dalam sebuah komunitas kita ada yang hanya hobi biasa, ya baru mulai. Ada yang memang hobinya udah fanatik terhadap Jeep. Ada juga yang lebih lagi dia sebagai kolektor Jeep. Nah, jadi banyak macam member kita yang memiliki tujuan atau latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Om Tino sendiri, ke arah mana nih? Saya nggak main yang kotor-kotor. Ya sekali dua kali oke, tapi tidak difokuskan lebih ke off-road gitu. Nah, saya lebih suka lebih ke apa? Kerapihan, tampilan, modifikasi. Tapi saya alirannya original. Dan memang kalau kata teman-teman, saya ini lebih suka yang rare. Jadi kalau mencari mobil tuh yang benar-benar Langka ya? Langka. Nah, contoh nih, nah nih kan bisa kelihatan ya. Nah, bisa di-spill tuh. Nah, ini saya bikin kaos memang karena koleksi saya aja. Tiga-tiganya Om punya? Ya, saya berangkat dari sebenarnya ada 5, Mbak. Cuman yang saya masukin 3.
Nah, karena nggak muat kali ya? bukan, karena yang rare. Oh, karena yang rare. Karena yang rare. Oh, Jadi rare aja. saya pertama dulu sih SMA menggunakan CJ, tapi yang sekarang ini yang saya ceritakan saya menggunakan YJ, Wrangler YJ. Ya tahun 96 warna biru. Nah, saya beli ini karena warna ini rare. Gitu loh. Warna ini sangat rare. Jadi warna biru ini hanya ada 7. Gitu ya. 7 atau 9 saya lupa. Nah, kenapa? Karena nggak disenengin. Dulu tuh orang beli hitam, putih, merah. Kalau ini warna perempuan katanya. Tapi sekarang justru dicari. Dicari ya. Jarang ya. Jarang. Nah, setelah itu seiringnya waktu saya beli, saya lihat lagi, wah ada yang cocok nih. Saya beli 2 pintu Jeep JK, Wrangler JK Sahara. 2 pintu Om? Ya, yang 2 pintu. Karena kita kalau bicara Jeep ya, pertama memang berangkatnya dihadirkan Jeep itu di pasar yaitu 2 pintu. 2 pintu. Gitu. Jadi Aslinya 2 pintu. asli ya? 2 pintu ya, tapi karena banyak untuk keperluan keluarga bersama, jalan bersama keluarga, jadi muncullah ada yang 4 pintu dan sebagainya. Jadi saya ambil ini JK Sahara 2 pintu. Nah, lalu yang terakhir saya ambil yang sebelah ini. Ini adalah, Cherokee? bukan. Apa itu? Tampangnya Cherokee, tapi ini bak. Oh. Nah, namanya Jeep Comanche. Jeep Comanche. Ya, Comanche. Nah, Comanche ini yang saya tahu, saya juga nggak tahu persis sih ya. Cuman katanya masuk waktu ke sininya itu cuma 3. Ada yang short wheelbase 2 dan long wheelbase 1. Saya ambil yang long wheelbase-nya. Gitu. Cuma 2 masuk ke sini. Cuma 3. Cuma 3. 3. Terus Ya. 2 lagi masuk 3 tuh bulat. Nggak tahu kalau yang bilang yang lain ada. Memang saya nggak tahu persis yang lainnya seperti apa. Tapi kalau untuk beberapa yang turun di untuk speed off road dan lain sebagainya memang dipotong. Udah pernah coba spill cek gitu bos? Apa Om? Ini harganya kira-kira laku berapa ya gitu? Enggak, nggak tahu saya. Ada berani tawar nggak gitu kan? Iya, cuman ya gitulah. Nawar ya banyak, yang minat juga banyak. Tapi saya belum mau lepas karena memang masih pengen nyimpen. Menyimpan ya. Pengen nyimpen. Karena kan itu apalagi cuma serinya cuma 3. Iya. Itu luar biasa banget kan. Iya. Pasti kan kolektor udah pasti ngumpul tuh. Tapi member-member kita bahkan teman-teman yang di CJID banyak juga yang mobilnya dahsyat juga. Ya kayak TJ tapi yang long chassis gitu. Long chassis. Oh, itu kan menarik gitu ya. Nggak pernah dilihat sama kita di jalan. Kita yang main Jeep aja nggak pernah lihat gitu loh. Jadi peminatnya banyak lah. Terus kalau misalnya kan kita Jeep tuh identik dengan laki-laki tuh Om. Ya. Bagaimana kalau ada member perempuannya nggak Om? Ada. Udah banyak juga ya. Justru itu Jeep Discussion itu punya program. Programnya adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan kendaraan Jeep ini, bahwa Jeep itu bukan hanya digunakan oleh laki-laki supaya terlihat macho dan lain sebagainya. Jeep itu justru malahan juga sangat bisa dan mungkin untuk digunakan oleh wanita. Salah satu contoh Jeep JK ini saya beli juga untuk anak perempuan yang pakai Jeep Om. Iya. Waduh, keren banget. Ngeri kan? Gitu. Nah, jadi kita lagi coba dengan program-program kerjanya Jeep Discussion. Nah, Jeep Discussion juga karena kita baru 2 tahun, tetapi tujuannya adalah memang kita pengen sosialisasi, bukan keberadaan komunitasnya, tetapi adalah sosialisasi tentang Jeep itu apa dan siapa aja yang bisa pakai, harganya mahal apa murah. Nah, maka kita mau lakukan kegiatan-kegiatan. Bedanya di beberapa komunitas mungkin keluarga nggak diajak. Kalau ini saya ajak keluarga. Oh, family. Family. Maka kemarin kita pergi ke Bali pun Jeep Discussion itu adalah dalam rangka hari ulang tahun pertama kita ke Bali. Ada 25 mobil kita ke Bali gabung sama teman-teman Jeep yang ada di Bali. Dan sangat antusias teman-teman saat itu. Itu orang member Jeep Discussion Iya, di Bali ya? iya, Jeep Discussion. Enggak, di Balinya bukan Jeep Discussion, cuman Jeep CJID Bali lah ya misalnya. Nah, mereka koordinir ada sekitar sekian puluh, nah gabung sama kita yang ada 25 mobil gitu. Terus di Jeep Discussion sendiri tuh member paling jauh tuh dari mana tuh Om? Provinsi mana gitu? Ada Makassar, ada. Udah nyampe Makassar ya? Mm-mm. Tapi pernah ke
pernah kopdar? Ketemu. Oh. Kalau di acaranya ini kebetulan kita kan mau halal bihalal di meet and greet teman-teman CJID. Iya. Mau bikin di Palembang. Oke. Nah di Berangkat semua tuh. Jauh juga Om Palembang. Palembang jauh. Dan itu jalan darat semua. Nah, itu gabungan semua komunitas yang pokoknya namanya Jeep silahkan bergabung di sana. Gitu. Nah, jadi sosialisasi ini saya pikir merupakan satu program yang memang dibawa oleh Jeep Discussion karena kita diskusi Jeep. Seperti saya pun juga nanti akan keluarkan TikTok misalnya gitu ya. Apapun bentuknya, yang pasti memang ini strategi yang harus kita bangun untuk memperkenalkan dunia Jeep kepada masyarakat luas. Dan Jeep itu ada Jeep yang memang yang istilahnya terjangkau sekali, ada Jeep juga yang memang mahal gitu. Maka perlu diketahui juga Jeep itu ada dua keluarga. Jadi ada Jeep yang memang masuk dalam keluarga Willys, itu Jeep yang lawas tuh Willys yang lawas Klasik sampai lah, ya. kepada Jeep CJ. CJ itu macam-macam. Ya ada CJ 5, CJ 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai di situ itu keluarga Willys. Tapi begitu masuk ke keluarga Wrangler, lahirnya itu adalah Jeep YJ yang lampu kotak. Ini yang saya yang biru ini. Nah, itu dari YJ ada TJ, terus baru masuk JK. Ya kan tadi ada teman juga yang nanya emang Jeep ada yang baru nggak sih? Wah, Jeep barunya luar biasa harganya gitu. Nah dari JK itu ada Rubicon, ada Sahara seperti saya yang miliki itu Sahara, ada Sport. Naik lagi ke JL tipenya, JL juga gitu, ada Rubicon, ada Sahara. Nah udah menembus angka sekitar 2,5 M. 2,5 M. Iya. Nah untuk Jeep Discussion itu maksudnya diskusinya itu Jeep dari yang klasik sampai yang modern masuk Om? Nah jadi kalau ditanya seperti apa sih, kan memang ada grup misalnya satu komunitas yang Jeepnya baru semua, ada satu komunitas Jeepnya yang klasik semua, ya kan. Jeep Discussion ini merupakan satu komunitas yang saya bangun untuk menjembatani Jeep klasik yang lama sama Jeep yang baru. Nah, jadi siapapun bisa masuk di Jeep Discussion. Tuh, community people. Kalau community people ada yang punya Jeep, mau coba sharing-sharing, bisa tanya-tanya nih langsung nih ke Jeep Discussion. Ya, betul. Gitu. Jadi nanti ada IG-nya Om ya? Ada IG, TikTok, ya. YouTube-nya juga ada semuanya. Jadi community people bisa ya spill lihat gambarnya lah, lihat-lihat. Syaratnya gitu. apa aja tuh Om untuk masuk join ke Jeep Discussion? Syaratnya yang pasti dia mencintai Jeep aja. Sekalipun dia belum punya Jeep juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama juga dia punya Jeep. Tertarik. Berarti saya boleh dong Mas? Boleh. Dia cuma mencintai doang Om. Katanya gemeter nih. Punyanya belum. Nanti kalau ada acara-acara, ada event-event, kita ajak. Boleh Om. Pots Auto. Pots Auto biar ngeliput, biar bisa juga sekaligus talk show di lokasi. Jangan, Om. Malu Om. Soalnya teman-teman luar biasa, bagus-bagus tuh kendaraannya juga, mobil Jeepnya. Terus program-program yang akan dilaksanakan sama Jeep Ya, Discussion? tahun ini kembali lagi dalam rangka HUT anniversary-nya kita yang kedua, kita bikin rencananya keluar kota lagi. Tapi memang saya minta teman-teman jangan hanya sebatas kita cuman jalan-jalan rekreasi dengan menggunakan Jeep bersama keluarga, tapi ada sesuatu kegiatan yang kita lakukan. Apakah membantu UMKM atau masyarakat lokasi yang kita tuju. Seperti misalnya, oh ternyata di sini nggak ada MCK misalnya. Nah, bagaimana dari member ini kita ajak diskusi untuk bisa meluangkan waktu, tenaga, pikiran, termasuk uang, ya, untuk bisa membantu membuat MCK. Ya, mungkin kita nggak bisa, kebutuhannya 10 kita harus bangun 10, enggak. Ya, kemampuan yang ada di member aja gitu. Syukur-syukur ada sponsor yang bisa bantu secara CSR institusi yang bisa kita gandeng untuk kita bangun itu. Jadi banyak termasuk masalah listrik, penerangan dan lain sebagainya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Tahun ini kita mau jalan ke salah satu daerah juga. Kalau kemarin ke Bali
mungkin ini ke Lampung. Oh. Gitu. Ada nggak Om kegiatan rutinnya kayak misalkan setiap minggu off-road atau kemana gitu? Nah, kalau kegiatan rutin tuh biasanya kita ikut, kalau istilah teman-teman motor tuh Sunmori. Oh, Sunmori. Sunmori di gunung? Enggak. Biasanya kita ketemu Kopi Darat itu untuk supaya tetap guyup lah. Apa intensitas komunikasi kita antar member jadi tetap terjaga. Dari situ biasanya muncul ide-ide, yuk kita bikin ini, bikin itu. Nah, salah satunya saya juga pengen banyak teman-teman Jeep juga yang memang punya Jeep dengan kemampuan off-road yang luar biasa tapi nggak digunakan atau mungkin belum tahu. Banyak juga itu terjadi seperti untuk 4-wheel drive-nya dan lain sebagainya. Nah, saya ada keinginan undang Om JJ Logi. Untuk bikin istilahnya coaching klinik supaya tuh mobil 4-wheel drive-nya dihidupin gitu loh. Nah, kita akan coba di salah satu komunitas saya yang satu itu udah, dan itu sangat enak gitu loh, fun tapi edukasi terhadap itu kita dapat. Bagaimana nyebrang sungai, kacanya harus dibuka apa ditutup, ya kan? Kalau tanjakan seperti apa dan sebagainya. Ini penting banget nih, edukasi seperti ini kan menarik banget nih. Jadi kadang-kadang kan ada yang pecinta tapi belum ngerti Om gitu gimananya. Dengan adanya diskusi ini kan bisa tahu jadi community people gitu. Betul. Walaupun nggak cinta off-road misalnya gitu ya, bukan pencinta off-road, bukan off-roader lah. Tapi setidak-tidaknya pengetahuan terhadap itu, knowledge terhadap penggunaan secara maksimal 4-wheel drive yang dimiliki di mobilnya itu mereka tahu dan mereka coba. Saya sudah mencintai Jeep udah lama sebenarnya, tapi nggak punya barangnya Om. Bentar lagi. Amin. Karena emang, harganya emang luar biasa. Klasiknya aja nyentuh bisa harga gelap Om ya. Iya, karena sekarang lagi naik sih ya. Mobil-mobil klasik nih lagi naik, termasuk salah satunya Jeep. Tapi Jeep itu stabil. Yang paling klasik banget tuh Om, itu harganya bisa nyentuh sampai berapa tuh Om harganya Om? Waduh, itu tanya sama ownernya langsung. Ya, gitu kan. Tanya sama. Ada kalau ngeliat di aplikasi OLX atau apa kan ada biasanya tuh, wah Jeep ini harganya berapa nih? Oh ternyata, waduh, lebih dari harga mobil inian baru, Jepang baru. Yang pasti pakai Jeep nggak khawatir dengan segala medan. Jadi kalau kita ini salah satu contoh ya. Saya nggak tahu diundang ke satu tempat di luar kota. Saya nggak tahu tuh medannya seperti apa. Yang pasti paling aman adalah menggunakan Jeep kendaraan. Iya. Kita nggak tahu soalnya. Nah kayak kemarin nih contohnya terjadi bencana di Cianjur Om. Iya. Ya kan. Ini kan mobil benar-benar bisa segala medan. Betul. Kan? Itu gimana tuh Om? Turun semua. Langsung turun semua? Turun. CJID juga turun waktu itu. Dikoordinir oleh langsung koordinator CJID, foundernya CJID, Om Ari Setiadi di Cianjur. Terus di komunitas yang Jeep baru juga JKOI juga turun. Dan yang lain nggak bisa masuk tuh. Iya, karena kan medannya kan lumayan. Teman-teman Jeep tembus tuh. Iya, butuh mobil yang seperti ini gitu kan untuk medan-medan. Dan paling sering memang teman-teman Jeep ini diminta bantuan seperti IOF gitu ya. Sering membantu di Basarnas dan Pokoknya sosialnya juga jalan terus ya. Iya. Kalau saya masih dalam taraf banjir. Misalnya di daerah rumah saya banjir. Nggak bisa keluar, nah itu saya ajak tetangga, udah kita naik Jeep aja. Ya kan, kebetulan Om juga banyak nih. Gitu kurang lebih. Nah, kalau Om Tino sendiri kan lebih ke arah modifikasi. Teman-teman yang lain diskusinya ada nggak yang lebih ke arah ke misalkan kayak ke off-road, kita off-road ke mana gitu? Ada banyak. Ada kebetulan Om Andre Obelix mestinya hari ini ikut. Cuman karena berhalangan waktu yang nggak tepat sehingga dia nggak bisa hadir. Tapi beliau itu juga hobinya camping ya, overland gitu kan. Jadi
seneng tuh dia, nggak ada berhentinya tuh Om Andre. Ya karena kan masyarakat juga pun taunya. Nah itu mereka pulang, mereka sharing bahwa di sana tuh enak tempatnya. Ya baru kita ikut bikin schedule gitu. Nah rencana kedepannya buat JIP discussion ini apa nih Om? Kedepannya Dari segi komunitasnya apa bakal ada apa biar bisa menarik member jadi gini, JIP gitu. kalau programnya arahnya kita pengen istilahnya membantu apa ya, ada kebutuhan dari masyarakat yang di daerah-daerah luar, misalnya ya terpencil gitu, misalnya membutuhkan sesuatu, nah kita pengen tuh kita hadir di situ. Itu pertama. Terus tentunya kerjasama dengan institusi-institusi baik itu pemerintah atau BUMN dan lain sebagainya untuk bisa kita bareng-bareng mengerjakan di tempat itu. Itu program kerjanya. Nah, tapi juga ada program kerja dalam itu kalau itu aksi ya namanya ya. Aksi ya. Aksi sosial. Nah, kalau untuk sosialisasinya ada. Kita lagi pengen bikin juga program yang tadi dibilang seperti YouTube dan lain sebagainya. Dan ada pun juga event tahunan. Event tahunan. Bukan yang kecil loh. Event tahunan ini untuk seluruh komunitas. Jadi komunitasnya misalnya tahun ini Jeep Amerika. Ya, kita akan gandeng juga dengan motor Amerika yaitu Harley Davidson. Nah, kita bikin judulnya One Origin Fest. Itu lagi digarap sekarang Om. Lagi digarap kemarin karena terhenti karena pandemi sehingga sponsorship juga agak susah waktu itu ya. Nah, tapi sekarang udah mulai lagi, udah apa istilahnya endemi. Ya kan udah nggak pandemi lagi kan. Nah, jadi kita mau mulai lagi sekarang. Nah, itu nanti untuk komunitas Jeep seluruhnya, nggak melihat itu Jeep yang klasik, Jeep baru atau apapun. Termasuk kan One Origin Fest itu singkatan artinya adalah satu negara asal. Satu negara asal. Amerika. Jadi kalau Amerika, kalau Jerman gitu. Ya, di depan tadi saya lihat ada Jeep Jerman. Gitu. Terus kalau Om Tino sendiri kan ini kan Jeep nih Om ya, ada mobil lain nggak Om yang Ada. sempat berkomunikasi? Mobil keluarga pasti ada. Iya. Karena Jeep itu ada yang saya pakai setiap hari, tapi ada juga yang dipakai keluarga nggak setiap hari. Nah, seperti mobil-mobil sedan, ya. Tapi saya nggak tahu ya, karena udah. Jiwanya udah Jeep banget. Nggak, Jeep itu kan tinggi. Kalau macet kita bisa lihat ke depan gitu jauh. Kalau naik sedan nggak, dan cabinnya tuh beda gitu rasanya. Jadi saya lebih suka naik Jeep, apapun itu Jeepnya, ya. Lebih maco. Nggak juga. Itu laki banget deh pokoknya kalau Iya. udah. Maco itu kan tergantung dari dandanannya kendaraan itu. Mau dibikin feminin juga bisa. Ganti bannya gitu ya. Ganti bannya aja. Gitu, kurang lebih seperti itulah. Jadi Jadi komunitasnya Om Tino apalagi nih Om selain Jeep? saya udah ngikutin beberapa di Jeep aja, saya ada 3. Iya. Ada 3 komunitas. Iya. Berarti ntar kita undang lagi ya. Iya, ajak pentolan-pentolannya aja, founder-foundernya. Gitu. Nah, terus dulu pernah saya di salah satu sedan juga. Ada 2 komunitas yang saya ikutin, Jepang sama Jerman waktu itu. Tapi ya sekarang karena kendaraannya udah nggak ada, jadi ya udah saya berhenti, saya fokus di Jeep aja. Kita soalnya ini ada yang satu yang CJID mau bikin di Palembang. Terus ada juga tuh MJI halal bihalal minggu depan juga sama tuh. Iya. Satu ke Palembang, satu ke Jogja. Gitu. Jadi lagi rame pas libur panjang kan. Iya. Jadi Om Tino ini semacam kayak good of father Jeep-nya nih kayaknya. Enggak. Kalau saya lihat-lihat yang luar biasa emang. Enggak, kita tujuannya cuman satu, harus unity. Harus Iya. unity. Karena kalau bicara komunitas yang dibilang guyup-guyup tapi setiap datang cuman hanya nunjukin persaingan, saya pikir sih lupain aja. Lupain aja. Iya. Iya, tadi Om kan udah cerita sedikit tuh programnya Om yang soal tahun ini. Ada lagi nggak Om yang kira-kira akan dahsyat gitu, yang kejutan buat yang Iya. untuk yang lain? Jadi ada satu komunitas yang mengajak saya untuk melakukan inovasi kegiatan.
Dan saat itu kegiatan yang sudah existing itu di setiap tahunnya adalah ke kota ini terus saja gitu ya, walaupun cukup panjang perjalanan touringnya. Nah, lalu saya berpikir kalau memang itu dirasakan sangat monoton, kenapa nggak kita bikin touring di tempat lain? Salah satu contohnya adalah touring di 3 negara. Wah. Nah, itu kan sesuatu ya. Iya. Jadi kalau Luar biasa banget 3 negara ya kan. iya, tapi ini memungkinkan. Memungkinkan artinya di negara-negara tetangga yang bisa kita lalui dengan kendaraan kita. Iya. Dan ini juga mungkin sudah dilakukan oleh beberapa komunitas lainnya. Nah, di komunitas kita ini belum, sehingga saya membuat konsep itu. Ya, negara jiran. Jadi kita misalnya turun di Pontianak, lalu kita jalan sampai ke Malaysia, ke Brunei. 3 gitu. negara tuh. 3 Di negara. situ ada komunitasnya Jeep juga berarti yang. Ada, Oh. maka nanti kita akan tentunya komunikasi untuk koordinasi dengan pihak negara-negara terkait yang memang mereka memiliki komunitas Jeep juga. Itu udah berapa orang Om yang daftar dan akan Belum dibuka. Oh, belum dibuka. Belum dibuka. Jadi ini baru masih dalam draft konsep aja. Tapi ada syarat-syarat khusus Om untuk kayak misalkan KR-nya harus apa, terus Ada. ada ya. Ada. Kebetulan memang kita saat ini mau menggunakan ya karena saya sekali lagi saya cuma ada Jeep JK JK. yang bisa saya gunakan, sehingga saya mungkin juga nanti akan ngajak teman-teman komunitas yang ada di JKOI atau JK1 atau siapalah. Gitu. Kalau sponsor udah ada yang Nah, siap. jadi memang di komunitas ini kan beda-beda ya secara profiling membernya maksud saya. Iya. Nah, jadi kalau di JK ini sih sepertinya nggak ada masalah kalaupun nggak pakai sponsor. Tapi saya coba ingin membiasakan kalau untuk kegiatan-kegiatan apapun itu, apalagi kegiatan yang memerlukan effort sangat besar, kalau bisa ada sponsornya, ya. Dan sponsor ini kita gandeng tentunya bukan semata cuma hanya overland biasa, tetapi nanti di beberapa tempat kita akan lakukan pemberhentian untuk eksplorasi terkait masalah baik itu kulinernya, ya, jadi bisa kuliner, bisa budaya masyarakatnya dan lain sebagainya. Dan itu kita angkat dan kita ramu dalam suatu program TV, gitu. Jadi ini akan kita masukkan menjadi program TV di channel YouTube kita juga, gitu. Jadi ekspedisi lah, gitu ya. Kalau bicara kegiatan ini beda dengan kegiatan yang lalu-lalu yang existing, karena ini membutuhkan jumlah yang tidak sebanyak seperti yang lalu-lalu. Dananya juga besar Om ya. Bukan juga, masalah perizinannya yang agak sedikit ini, sulit ya. melengkapi dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah ini saya sih berharap teman-teman dari Jeep Discussion maupun dari yang JKOI atau JK1 dan lain sebagainya bisa ikut bergabung. Karena prediksi kami cuma 15 mobil. Berapa hari tuh Om kira-kira butuh waktunya? Sekitar 15 hari. Oh, 15 hari. 15 hari. 15 hari itu dari start sampai balik lagi atau di 15 Iya, hari? dari start kembali lagi sampai Kembali finish. lagi sampai finish tuh 15 Di tempat hari. ya, di tempat awal. Gitu kurang lebih. Itu dari Jakarta aja atau ada yang dari luar kota ikut-ikut juga? Dari berbagai provinsi? Sejauh ini belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu karena ini baru draft konsep aja. Nanti setelah ini rencananya kan besok nih ada halal bihalal mau saya tuangkan. Oh, oke. Ya sedikit paparan singkat lah. Halal bihalal di mana tuh? Mau ikut? Di sini aja Om, di sini. Di sini aja. Gitu. Di Palembang tuh ada halal bihalal. Kali bisa kita liput-liput sedikit gitu. Bisa dong. Kalau mau ngundang teman-teman yang lain juga kan bisa. Iya, Komunitas siap. lain. Ketuanya ada, sekjennya ada, lengkap tuh. Gitu. Nanti dari Om Tino deh. Siap, nanti kita bantu. Om, untuk sosial medianya bisa disebutin Om untuk Jeep Discussion tuh? Oh ya, IG-nya @jeepdiscussion aja. Oh, IG-nya Huruf kecil semua, nyatu. Nanti ada nih di bawah nih. Ya, Nah, ya. YouTube-nya juga udah Ya. ready kan ya? Iya. Gitu. Jadi community people
mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan tentang Jeep kali ini. Gue sangat terima kasih banyak nih, narasumbernya emang luar biasa banget ya Tino nih. Biasa di luar kali. Benar-benar good father of Jeep nih. Enggak lah. Oke, sekian dulu dari kami. Jangan lupa subscribe, komen dan share YouTube kita ya. kita ya. Auto 3 Post Point Auto Official. 3 Point. Ya udah sekian dulu. Dadah. Dadah.